Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk hari ini saya akan memberikan penjelasan ya, tentang mata kuliah pengenalan hardware dan software. Sebelumnya saya akan menampilkan terlebih dahulu ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengenalan komputer dan perangkatnya atau pengenalan hardware dan software. Saya yakin semuanya sudah paham betul, sudah mengetahui bagaimana bentuk komputer, apa saja isinya, walaupun secara detailnya ada beberapa yang mungkin sudah tahu, sudah paham, ada juga yang memang belum. Baik, di sini ada komputer sistem. Komputer sistem di sini terbagi atas hardware, sistem operasi, program aplikasi, dan brainware atau usernya. Jadi, sistem dari komputer tersebut ya, ini kita harus memiliki hardware. Hardware di sini adalah perangkat keras. Perangkat yang dimana kita bisa melihat barangnya atau bentuknya ya. Kita bisa meraba atau memegangnya secara fisik. Kemudian di sini kita ada sistem operasi. Sistem operasi di sini termasuk dari software-nya. Software di sini atau sistem operasi di sini ya. Di sini terdiri adanya program-program aplikasi. Jadi, di mana software tersebut hanya bisa kita lihat dan bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada brainware juga. Brainware adalah user, di mana adalah operator, penggunanya. Karena dari sistem komputer tersebut, jika salah satu tidak ada, itu akan sulit berjalan. Misalnya, usernya ada, softwarenya ada, tapi dari hardware-nya sendiri tidak ada. Pasti itu tidak akan menjadi satu kesatuan sistem komputer. Oke. Nah, ini dari gambarannya ya, saya yakin sudah pada paham ya, sudah pada mengetahui ada layar monitor, ya kemudian di sini ada mousepad, ada keyboard, kemudian ada CPU ya atau PC yang di dalamnya ada beberapa perangkat-perangkat atau komponen-komponen yang saling keterkaitan ya supaya bisa menjalankan satu CPU tersebut. Nah, di sini dari komputer arsitekturnya CPU, di sini ada RAM dan ROM ya, ini adalah memori di mana random access memory dan read only memory. Kemudian di sini dari CPU pada saat proses melakukan adanya penginputan, kemudian dia mengeluarkan output apa. Di sini komputer arsitektur atau CU, control unit. Control unit sendiri adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Mengatur kapan alat input menerima data dan diolah dan ditampilkan. CU sendiri terdiri dari adanya ALU, kemudian adanya register. ALU di sini ada arithmetic logic unit, melakukan semua perhitungan aritmatika dan pembandingannya. Kemudian adanya register, simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Nah, kemudian di sini ada memori. Selain control unit ada memori. Memori di sini ada RAM dan ROM. RAM tersebut ada random access memory. Kemudian ROM ada read only memory. Berikut. Di sini CPU tadi ya yang saya katakan. Ini yang saya berikan tanda panah.
Central Processing Unit. Kotak yang berisi berbagai komponen elektronik komputer yang digunakan dalam memproses data. Selain itu, unit sistem ini juga biasanya disebut unit pemrosesan pusat atau CPU, Central Processing Unit. Ya, jadi di mana komponen elektronik yang di dalamnya ada beberapa komponen lainnya yang saling keterkaitan. Nah, ini gambarannya. Ini adalah motherboard ya, tampilan motherboard. Di sini ada untuk penempatan ada untuk RAM ya. Kemudian ada CMOS ya. Kemudian ada memori. Ya, ini satu kesatuan. Makanya dikatakan motherboard, papan ibu ya. Dimana kalau ibu komponen-komponen kecil lainnya adalah anaknya. Semua berkumpul kepada ibunya menjadi satu. Makanya dikatakan motherboard. Nah, ini gambarnya. Nah, dimana dia bagian-bagiannya. Di sini ada untuk kontrol unitnya. Kemudian register di sini untuk arithmetic logiknya ya dari alumni sendiri. Kemudian di sini ada internal CPU busnya ya. Ini sudah ada bagiannya masing-masing. Kemudian di sini ada media. Nah, media penyimpanan ya ini. Media penyimpanan ada primary storage, ada secondary storage, ada tertiary storage, kemudian ada offline storage. Nah, di sini ada medianya, secondary, offline, main memory, dan juga tertiary storage. Baik, di sini media penyimpanan adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan data instruksi dan informasi ya yang akan digunakan di kemudian hari. Di sini contohnya seperti cache memory, ada RAM, random access memory, ada hard disk, USB atau flash disk, CD atau DVD atau memori-memori lainnya, micro SD, ya, flash disk atau MMC dan lain sebagainya. Kemudian kalau dulu ada disket ya, disket ini kapasitasnya hanya kecil sekali, di bawah 1 megabyte. Kemudian setelah 1 megabyte, beranjak adanya memori menggunakan CD. Ya, compact disk. Compact disk itu isi memorinya 700 MB atau 700 megabyte. Kemudian beranjak adanya DVD. Nah, DVD itu kapasitasnya sudah lebih banyak, 4,1 giga. Ya. Kemudian beranjak lagi ada ke flash disk. Ya. Nah, di sini makanya USB flash atau memori. Flash disk itu pertama kali keluar itu ada yang dari paling terkecil 256 megabyte. 256 megabyte, kemudian beranjak ke 512 megabyte, kemudian 1 giga, 2 giga, 4 giga sampai dengan sekarang ya. Sudah sampai 1 tera ya. Itu kapasitas dan kita pun tidak tahu perkembangan teknologi ke depannya akan kapasitasnya berapa banyak ya. Karena dari megabyte ya, kemudian dari kilobyte, megabyte, giga, dan juga sekarang sudah tera ya. Kita akan melihat nanti ke depannya akan seperti apa kapasitas memori tersebut berkembang. Ya. Kemudian di sini ada perangkat input device. Perangkat input device ini adalah perangkat keras, hardware, yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi. Ya, inputnya. Di sini saya berikan contoh ada keyboard ya. Kemudian ada mouse, mikrofon, webcam, kamera, dan juga scanner, dan lain-lain. Keyboard inputannya untuk mengetikkan huruf. Mouse ya untuk double klik, one clicking. Kemudian mikrofon ya untuk suara. Webcam untuk video. Kamera, scan ya. Itu adalah media-media input device. Ya. Di mana hardware yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi.
Ini sudah saya berikan tanda panah, kamera, ya. Kemudian di sini ada mouse, ya. Ada mouse, keyboard, ya. Kemudian ada webcam, ya. Nah. Kemudian adanya output device. Output device di sini adalah perangkat keluaran, perangkat keras juga. Dia berupa hardware, tapi di sini menampilkan informasi pada satu atau banyak user. Ya, di sini ada monitor, ada printer, dan juga ada speaker. Jadi di mana dia perangkat hardware berupa output, ya. Kemudian dia mengeluarkan, ya, namanya juga output berarti menampilkan informasi, ya, untuk mengeluarkan, ya. Makanya di sini ada speaker untuk suara, kemudian ada monitor untuk menampilkan layar, ya. Nah, kemudian di sini ada printer untuk berupa cetak atau hard copy-nya. Ya. Nah, di sini dari komputer arsitektur di sini kita bisa lihat bagannya, ya, sama halnya seperti yang tadi di awal. Kemudian di sini apa saja karakter atau kategori komputer. Nah, di sini ada personal desktop atau personal komputer. Di sini berbasis desktop. Kemudian ada mobile komputer atau mobile device. Kemudian ada game konsol, server, mainframe, sampai dengan superkomputer dan juga embedded computer. Nah, di sini jenis-jenis dari PC atau personal komputer yang paling terpopuler. Di sini ada menggunakan sistem operasi Windows, ya, ini satu set. Kemudian ada juga yang menggunakan Apple Macintosh, biasanya menggunakan sistem operasi macOS, ya. Ini untuk PC. Apa itu desktop komputer? Dirancang pada semula komponen yang cocok ditempatkan di atas meja, ya. Nah, desktop komputer jadi perangkat PC atau personal komputer yang ditempatkan di atas meja dan bisa digunakan, ya, untuk penggunaan secara software maupun hardware, ya. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan, tapi memang agak sulit karena untuk posisi dia memang memakan banyak ruang, ya, atau lokasinya ini harus menggunakan satu meja atau bahkan lebih. Kemudian di sini ada mobile komputer atau mobile device. Di sini dia berupa portable atau cukup kecil, ya, sesuai dengan ditaruh pada pangkuan. Makanya di sini disebutkan sebagai laptop atau komputer. Umumnya lebih mahal dari komputer desktop, ya, dengan kemampuan yang sama. Dia lebih simple atau lebih minim, lebih kecil size-nya, dan tidak memakan banyak ruang atau tempat. Selain itu juga dia bisa dibawa kemana-mana tanpa harus sulit untuk menempatkannya atau tanpa merepotkan bagi pengguna untuk membawanya. Kemudian di sini ada mobile komputer dan mobile device juga berupa tablet, ya. Nah, ini mungkin sekarang sudah lebih canggih lagi, ya, karena hampir semua handphone itu sudah mobile, ya, sudah berbasis desktop dalam artian kita sudah bisa mengakses aplikasi komputer atau aplikasi-aplikasi perkantoran itu di handphone kita. Nah, mungkin dulu setelah adanya PC, beranjak kemudian adanya laptop, kemudian adanya tablet, ya. Nah, memang dari tablet lebih mini, ya, dari PC dan juga dari laptop. Nah, ternyata setelah berkembangnya teknologi, perkembangan melejit, ya, melesat terus, pada akhirnya sekarang kita sudah bisa menggunakan, ya, handphone kita masing-masing untuk menggunakan aplikasi perkantoran dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Nah, makanya di sini tablet PC ini merupakan mobile komputer atau mobile device, di mana dia menyerupai papan tulis, ya, dapat menulis pada layar menggunakan pena digital, ya, ini biasanya digunakan untuk membuat suatu catatan. Nah, baik.
Kemudian di sini ada perangkat mobile device lainnya. Nah, di sini cukup kecil untuk dibawa dalam kantong ya. Kemudian, nah di sini dia berupa smartphone. Makanya yang tadi saya katakan, setelah beranjak adanya tab ya, kemudian sekarang pada akhirnya sudah adanya smartphone ya. Ini digunakan untuk mobile ya, seperti deliver people dan lain sebagainya. Ini cukup kecil untuk digunakan dalam satu tangan ya. Kemudian ada juga PDA ya, dulu tenornya ini adalah PDA ya. Dia menyediakan fungsi organisir personal, kalender, appointment book, address book, kalkulator, notepad. Nah, yang sekarang mungkin sudah kombinasi ya, sudah kompleks, sudah menjadi satu kesatuan, sudah semuanya all in one ya, ada di handphone kita masing-masing. Kemudian di sini ada smartphone ya, telepon dengan kemampuan internet, internet enable ya, dan memiliki fitur sama seperti PDA. Ya, nah, ini sudah ada handphone, ini sudah handphonenya sudah bukan layar kuning, layar biru ya. Di awal itu handphone itu layar kuning, layar biru, tapi sekarang sudah full color, bahkan sudah touchscreen dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada game konsol. Game konsol di sini perangkat komputer mobile yang dirancang untuk permainan video game baik single player ataupun multiple player. Nah, ini yang para pecinta game ya. Kemudian di sini ada komputer server juga. Nah, komputer server ini memang sangat besar. Mengontrol akses ke sumber jaringan dan menyediakan penyimpanan terpusat. Komputer mainframe sangat powerful dan juga dia sangat mahal, di mana dia mensupport ribuan user yang saling terhubung. Komputer superkomputer ini juga paling cepat, ya selain itu tadi paling powerful dan paling mahal, digunakan untuk kebutuhan perhitungan matematik yang secara kompleks. Dia membutuhkan ruangan yang lumayan cukup besar, ya jadi memakan ruangan yang besar dan agak sulit untuk dipindah-pindahkan. Kenapa? Karena memerlukan ruangan yang cukup besar, maka dipindahkannya pun harus dengan ruangan yang minimal kurang lebih seperti ruangan yang sebelumnya. Kemudian embedded komputer. Komputer yang tujuan khusus untuk berfungsi sebagai komponen pendukung. Nah, biasanya ini adalah yang ada di dalam mobil ya, atau mungkin perangkat-perangkat lainnya yang sekarang ya, pesawat ya, yang dimana bisa kita gunakan untuk autopilotnya ya. Baik, terima kasih ya. Untuk hari ini terima kasih banyak ya. Sampai sini penjelasan saya, pemberian materi saya ya mengenai pengenalan hardware dan software perangkat keras atau perangkat komputer. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.